Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau diskusi lebih dalam tentang revenue center. Sebenarnya revenue center ini merupakan konsep dasar dalam akuntansi manajemen. Tapi, kok masih banyak ya yang bingung? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih itu kenapa? Ya, mungkin itu karena mirip-mirip ya dengan pusat biaya atau pusat laba. Jadi kita harus pisahin dulu nih konsepnya. Nah, kalau gitu kita bahas aja dari awal biar lebih jelas. Oke, aku mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Apa sih revenue center itu? Eh, Revenue center itu adalah unit atau bagian dalam perusahaan yang fokusnya menghasilkan pendapatan. Kinerja mereka diukur dari pendapatan, bukan dari biaya atau laba. Nah, iya, jadi misalnya ada bagian penjualan di Jawa Barat atau bagian pemasaran online, itu bisa jadi revenue center. Mereka nggak dinilai dari berapa besar biaya yang mereka keluarkan, tapi dari berapa besar pendapatan yang mereka hasilkan. Berarti kalau bagian tersebut boros biaya tapi tetap mencapai target pendapatan, itu masih dianggap efektif ya? Kalau secara konsep revenue center, iya sih. Karena fokusnya memang di pendapatan, bukan efisiensi biaya. Tapi biasanya perusahaan tetap memantau pengeluaran sih. Cuma penilaiannya bukan pakai konsep revenue center. Nah, kalau dari sisi Wu atau siapa yang terlibat, revenue center ini biasanya dipegang oleh manajer penjualan, manajer pemasaran, atau kepala divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan. Betul tuh, dan selain itu, tim yang terlibat itu bisa mencakup sales, marketing, customer service, telemarketing, sama sales support. Berarti revenue center itu benar-benar teamwork banget ya? Bukan cuma kerja satu orang manajer doang? Iya, pendapatan nggak mungkin muncul kalau cuma satu orang yang kerja kan. Oke, sekarang kita masuk ke kapan? Menurut teman-teman kapan nih kita butuh revenue center itu? Biasanya revenue center ini digunakan ketika perusahaan sudah mulai berkembang dan membagi tanggung jawab per divisi. Jadi saat perusahaan ingin mengukur kinerja pendapatan secara lebih spesifik, mereka butuh nih revenue center. Nah, dan pengukurannya itu biasanya dilakukan setiap bulan atau setiap kuartal sampai setiap akhir tahun, tergantung bagaimana perusahaan menyusun laporannya. Kadang perusahaan juga bikin target mingguan loh, biar tim sales tetap terkontrol progresnya. Nah, kalau dari sisi where, lokasi di mana revenue center ditemukan, revenue center ini bisa ditemukan di banyak jenis perusahaan, misalnya toko retail, hotel, perusahaan dagang, layanan jasa, perusahaan manufaktur yang khusus di bagian pemasaran dan penjualan. Intinya gini teman-teman, selama ada bagian yang menghasilkan pendapatan, itu bisa jadi revenue center. Sebenarnya, tanpa kita sadari, di kampus kita itu juga ada loh teman-teman revenue center yang kecil. Misalnya, Polmed Press, Omi, kantin. Itu kan merupakan yang menjual barang kebutuhan mahasiswa. Betul juga sih, meski kecil, tetap ada pengukuran pendapatannya. Nah, jadi menurut teman-teman nih, kenapa revenue center itu sangat penting? Nah, yang pertama, revenue center itu membantu perusahaan menilai seberapa baik divisi penjualan bagi mereka bekerja. Yang kedua, revenue center itu memudahkan perusahaan mengetahui wilayah atau bagian mana yang kontribusinya paling besar terhadap pendapatan. Dan yang ketiga, revenue center ini membantu manajemen untuk menyusun strategi penjualan yang lebih tepat, misalnya memperbaiki wilayah yang pendapatannya rendah atau memperkuat wilayah yang pendapatannya tinggi. Berarti revenue center itu penting ya untuk strategi jangka panjang perusahaan. Jadi gimana sih cara kerjanya revenue center itu? Nah, revenue center ini bekerja dengan cara perusahaan memberikan target penjualan, target pendapatan. Misalnya wilayah Jawa Barat harus mencapai 1 miliar nih per bulan. Nah, setelah itu tim pemasaran dan penjualan menyusun strategi untuk mencapai target itu. Bisa lewat promosi, diskon, pendekatan ke pelanggan, atau menambah tim sales. Dan pada akhir periode, pendapatan aktual dibandingkan dengan pendapatan target. Kalau sesuai atau melampaui target, berarti revenue centernya ini dinilai berhasil. Oh, jadi gitu. Berarti penilaiannya itu objektif ya. Semuanya itu tergantung angka pendapatan yang berbicara. Ya. Oke deh teman-teman, sekian diskusi kita hari ini. Semoga revenue center yang sudah kita bahas dapat kita implementasikan atau kita dapat lebih mengerti ke depannya. Terima kasih. Bye.